Sebelum kami mereview film ini, Kingdom of Heaven, kami mohon kepada pemirsa untuk mensikapi sejarah dalam film ini, dengan hati yang jernih. Perang antara tentara Kristen dengan tentara Muslim terjadi antara tahun 1096 sampai dengan tahun 1270. Perang tersebut terkenal dengan nama Perang Salib. Semua agama memiliki kasih sayang dan cinta damai. Jadi tidak ada perang agama, yang terjadi adalah perang para raja dan para penguasa. Alur kisah film ini, secara tersirat, adalah mobilisasi rakyat di tanah Eropa oleh para raja dan pemuka agama atas nama agama. Perang ini untuk menutupi kekeringan dan kemiskinan yang melanda di daratan Eropa. Pada tahun 1184, hidup seorang pria bernama Balian yang berprofesi sebagai pandai besi. Dia tengah menghadapi kenyataan yang memilukan karena sang istri bunuh diri. Penyebabnya adalah sang istri tidak kuasa menahan kesedihan karena keguguran bayi yang dikandungnya. Sekelompok tentara salib mendatangi Balian, meminta dibuatkan sepatu besi untuk kuda mereka serta meminta tempat untuk beristirahat. Balian menyetujui permintaan mereka. Di antara tentara salib yang datang, ada sosok pemimpinnya yaitu Godfrey, seorang ksatria dari kerajaan yang berkuasa di Perancis. Godfrey of Saint-Omer yang juga dikenal sebagai Godefroy, atau Godfrey de Saint-Omer, Saint-Omer, adalah seorang ksatria Perancis dan salah seorang pendiri ksatria Kenisah pada tahun 1119. Godfrey memperkenalkan diri pada Balian sebagai ayah kandung dari Balian. Dia juga meminta Balian untuk ikut dengannya ke Yerusalem. Di tengah perjalanan sang ksatria itu meninggal dunia, dan meminta Balian untuk menggantikannya sebagai ksatria kerajaan. Godfrey berpesan kepada Balian untuk melayani raja dan melindungi rakyat yang tidak berdaya, dan menghentikan peperangan karena kebencian. Sibylla adalah putri tertua Raja Amalric dan putri tunggal Agnes dari Courtenay. Dia juga adik dari Raja Yerusalem yaitu Baldwin keempat. Setelah Raja Yerusalem Baldwin keempat meninggal dunia, Sibylla menjadi Ratu Yerusalem dari tahun 1186 hingga 1190. Dia memerintah bersama suaminya Guy dari Lusignan. Kedatangan Balian ternyata tercium oleh putri Sibylla adik dari sang Raja Yerusalem dan dia mengunjungi Balian di kediamannya. Antara Balian dan Sibylla jatuh hati pada pandangan pertama. Sesampainya di Yerusalem, Balian benar-benar disambut sebagai seorang ksatria dan diberikan lahan pertanian oleh sang raja. Balian diperkenalkan oleh raja dengan tokoh-tokoh penting seperti Baldwin keempat dan adiknya, Sibylla yang merupakan istri dari Guy. Guy dari Lusignan, tahun 1150 sampai tahun 1194, adalah seorang ksatria dari Prancis yang akhirnya berhak menjadi Raja Yerusalem, karena menikahi adik Raja Yerusalem. Dialah yang memimpin pasukan salib dalam pertempuran Hattin pada tahun 1187 yang akhirnya dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kehadiran Balian dalam jamuan makan dengan para ksatria tidak disukai oleh Guy de Lusignan, dan dia langsung pergi meninggalkan istrinya Sibylla. Balian diundang raja untuk bertemu dan berdiskusi di ruangan pribadinya. Putri Sibylla mengantar Balian menuju ruangan pribadi raja. Raja Baldwin lahir pada 1161 dan menjadi Raja Yerusalem ke-6. Dia menduduki tahta ketika Perang Salib sudah berjalan selama 1 abad. Dia juga harus ikut terlibat dalam pertempuran tersebut ketika dinobatkan menjadi raja pada usia 13 tahun. Kekacauan kerajaan ini terjadi ketika sang raja wafat dan Balian tidak berani ambil resiko dengan tawaran sang raja untuk menikahi putri Sibylla.
Guy de Lusignan mengambil alih kekuasaan karena sang putra mahkota masih anak-anak dan juga terkena penyakit lepra. Guy sang raja baru langsung memerintahkan pasukannya untuk siap-siap berperang melawan tentara Muslim. Pasukan Guy de Lusignan terjebak di gurun pasir dan akhirnya dapat dikalahkan oleh pasukan Saladin. Sang raja menjadi tawanan tentara Muslim. Istana kerajaan Yerusalem masih dijaga oleh Balian dan pasukannya. Pasukan Saladin butuh berbulan-bulan untuk dapat mengalahkan pasukan Balian. Pasukan Saladin terus melakukan pengepungan, sehingga Balian harus menyepakati tawaran Saladin untuk menyerahkan Yerusalem tanpa pertumpahan darah dan pembantaian. Saladin berjanji untuk memberikan kebebasan rakyat Yerusalem untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Penaklukan Yerusalem oleh Saladin merupakan momentum baru bagi kedamaian Yerusalem. Sejarah perang ini sangat panjang, yaitu antara tahun 1096 sampai dengan 1271. Perang salib pertama dilancarkan pada tahun 1095, oleh Paus Urban II untuk mengambil kuasa kota suci Yerusalem dan tanah suci Kristen dari Muslim. Perang ini terus berlanjut karena para raja-raja yang berkuasa saat itu, mengobarkan semangat perang agama untuk merebut kembali Yerusalem yang dikuasai Islam, dan terus berlanjut dengan pergantian penguasa di Yerusalem antara Islam dan Kristen. Menurut pendapat kami, film ini cukup objektif melihat sejarah dan kemudian divisualisasikan dalam sebuah film. Film ini juga menggambarkan kondisi perang menurut versi sejarah Islam dan Kristen, yaitu antara Salahuddin seorang pahlawan Islam yang dapat merebut kembali Yerusalem untuk dapat kembali damai, dan Balian seorang ksatria yang dikagumi oleh lawan-lawannya karena kecerdikan mengatur strategi perang dan juga menginginkan kedamaian di Yerusalem.